Halo guys, perkenalkan nama saya Gita Melisa Kristubu. Saya dari kampus YKI Talentum, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, video saya kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru. Nah, di mana soal kali ini itu berhubungan langsung dari judul film yaitu Chalk and Duster. Nah, ikutin video saya selanjutnya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Narasikan film Chalk and Duster, di mana film ini memiliki 3 pemeran utama, yaitu Shabana Hamji sebagai Vidya dan Juni Mehta sebagai Jyoti, yaitu guru sains. Mereka berdua memiliki sifat protagonis. Dan yang ketiga yaitu Divya Duta sebagai Kamini Gupta, yaitu kepala sekolah yang memiliki sifat antagonis. Oke, film ini pertama kali dirilis pada 15 Januari 2016 dan disutradarain oleh Gilatar dan diproduserin oleh Amin Suryani. Film ini berkisahkan seorang guru yang bekerja di salah satu sekolah swasta di Mumbai yang bernama Kataban High School. Kedua guru tersebut ialah Vidya dan Jyoti, di mana Vidya sebagai guru matematika dan Jyoti sebagai guru sains. Mereka sangat bersemangat dalam mengajar. Mereka juga mengajar dengan penuh cinta guys, serta mampu membangun keterikatan belajar terhadap peserta didik mereka. Dahulunya, sekolah ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang sangat bijaksana dan penuh perhatian kepada peserta didik dan guru-guru yang mengajar di sana. Akan tetapi, dia memiliki wakil yang sangat gila jabatan dan gila kekuasaan. Tidak hanya itu guys, dia juga pandai bersilat lidah alias penjilat, yaitu Kamini Gupta. Nah, dengan keahliannya yang seperti itu, dia akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah yang baru oleh pemilik sekolah yang sangat angkuh dan sombong itu. Nah, disinilah dimulai kisah tersebut, di mana pemilik sekolah dan kepala sekolah itu ingin menjadikan sekolah itu menjadi sekolah yang elit dan sekolah yang terkenal. Nah, untuk mewujudkan impian itu, mereka akhirnya membuat sebuah konspirasi dengan memecat guru-guru senior dan menggantikannya dengan guru-guru yang baru yang lebih modern. Akan tetapi masalahnya, jika guru-guru tersebut dipecat tanpa ada alasan, itu akan berdampak negatif bagi sekolah itu. Akhirnya mereka pun membuat sebuah cara atau sebuah konspirasi dengan bagi setiap guru yang hendak meminum teh, mereka dikenakan biaya seharga Rp7. Dan yang kedua, setiap kursi-kursi yang ada dalam kelas, khususnya kursi guru, disita oleh pihak kepala sekolah dengan alasan bahwasannya guru harus mengajar dalam keadaan berdiri. Ini dilakukan pihak sekolah supaya para guru yang mengajar di sana merasa tidak nyaman dan akhirnya akan mengundurkan diri dengan sendirinya. Hari-hari pun berganti dan proses pembelajaran pun tetap dilakukan seperti apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah. Hingga pada satu hari, Vidya pun jatuh sakit akibat kelelahan berdiri. Dia sudah dilarang oleh anak-anaknya untuk tidak mengajar pada hari ini dan mengajar les tambahan di rumahnya. Akan tetapi Vidya adalah seorang guru yang profesional dan guru yang bertanggung jawab. Dia pun tetap melakukan tanggung jawabnya tersebut karena dia terbeban bahwasanya keberhasilan siswanya mutlak dan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Hingga pada saat dia mengajar, dia pun kelelahan dan memutuskan untuk duduk sebentar di salah satu kursi siswa. Dan sembari peserta didiknya menyalin hasil penjelasan dia di papan tulis. Akan tetapi salah satu pengawas melihat dia sedang duduk dan menuduh dia sedang tidur. Dan disitulah terjadi cekcok antara Vidya dan pengawas itu, sehingga mengakibatkan Kamini Gupta atau kepala sekolah itu menguji salah satu siswa, yaitu Rohan. Padahal Rohan ini, waktu Vidya menjelaskan, Rohan ini tidak memperhatikan, malah dia mengganggu teman-temannya yang lain. Akan tetapi materi dan metode yang digunakan oleh Vidya membuat Rohan berhasil menjawab pertanyaan dari Kamini Gupta atau kepala sekolah tersebut. Akan tetapi ini mengakibatkan Vidya mendapat masalah karena dia mendapat
surat peringatan dari kepala sekolah, dan di dalamnya itu terdapat keluh kesah dari orang tua yang sudah dimanipulasi oleh kepala sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Vidya pun akhirnya terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit oleh seorang guru dan Jyoti. Nah, guru tersebut menceritakan semua yang terjadi yang mengakibatkan Vidya jatuh sakit kepada Jyoti. Mendengar hal itu, Jyoti pun tidak tinggal diam. Dia datang ke sekolah dan memberikan surat pengunduran diri. Di sana tidak ada satupun guru yang membela Jyoti maupun Vidya, karena mereka takut nasib mereka juga akan sama dengan Jyoti dan Vidya, karena mereka juga membutuhkan pekerjaan itu meskipun mereka tidak nyaman dalam sekolah itu. Akhirnya pun Jyoti mencari sebuah solusi atas permasalahan mereka dengan membawa permasalahan tersebut ke salah satu stasiun TV, dan di situ Jyoti diwawancari oleh salah satu pewawancara, dan disitulah Jyoti menceritakan bagaimana keadaan sekolah tersebut dan bagaimana seharusnya seorang guru. Dan kasus tersebut akhirnya menjadi viral dan bahkan menyita banyak perhatian publik. Akhirnya banyak yang mendukung Jyoti dan Vidya. Dengar hal itu, pihak sekolah pun menjadi geram, dan pihak sekolah membuat sebuah rencana di mana mereka menantang Vidya dan Jyoti untuk mengikuti sebuah kuis yang dimana di situ nanti mereka akan diuji kemampuannya untuk membuktikan seberapa buruknya mereka. Nah, kuis tersebut akan dibuat oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah membuat atau bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membuat soal-soal yang akan dipertanyakan nanti kepada mereka. Dan Jyoti serta Vidya bekerja keras belajar untuk membuktikan bahwa mereka tidak seburuk itu. Dan pada hari H, teman-teman, akhirnya Jyoti dan Vidya menang, di mana mereka berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada mereka tanpa satu kesalahan. Akhirnya pihak sekolah harus menepati janji mereka, yaitu mereka harus meminta maaf kepada pihak Vidya dan Jyoti di depan audiens yang menyaksikan acara tersebut, dan juga pihak sekolah harus menepati janji mereka dengan memberikan Jyoti dan Vidya hadiah sebesar 50 juta rupiah. Kedua guru tersebut ialah Vidya dan Jyoti, di mana Vidya sebagai guru matematika dan Jyoti sebagai guru sains. Mereka sangat bersemangat dalam mengajar. Mereka juga mengajar dengan penuh cinta. Akan tetapi nih guys ya, mereka tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan mereka pribadi, melainkan untuk membangun sebuah sekolah yang dimana di dalam sekolah tersebut masyarakat tidak perlu membayar mahal, akan tetapi memiliki mutu yang bagus. Dari sini dapat kita lihat bagaimana seorang Vidya dan Jyoti memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan layak disebut guru yang profesional. Oke, sekian dari narasi singkat tentang film Chalk and Duster. Thank you. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kode etik dan etos kerja guru. Nah, kita mulai dari kode etik. Kode etik adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas terperinci tentang apa yang baik dan tidak, benar dan salah, dan asas yang menjadi landasan dan tingkah laku bagi guru dan bagi seorang pendidik. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya, yang dapat kita lihat pada saat Vidya dan Jyoti memenangkan pertandingan Who Want to Be a Millionaire, di mana di situ mereka bersama-sama berusaha memenangkan kontes tersebut. Nah, yang kedua, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi dengan kasih sayang. Ini dapat kita lihat pada saat semua siswa-siswi yang pernah diajari oleh Vidya menjadi orang sukses, dan siswa-siswi tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan Vidya. Yang ketiga ialah guru terpanggil hati nuraninya dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Ini dapat kita lihat pada saat Vidya sedang sakit, tetapi dia tetap bersikeras untuk mengajar di sekolah maupun mengajar di dalam rumahnya. Di sini dia memiliki prinsip bahwasanya keberhasilan peserta didiknya itu berada dalam tangannya dan menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah etos kerja, merupakan seseorang yang terpengaruh kepada produktivitas yang akan dihasilkan. Etos yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Bagian dari etos kerja guru yaitu pertama, kerja keras. Dapat kita lihat pada saat guru-guru di Katabel tersebut mengajar dengan semangat. Walaupun hak-hak mereka dirampas, tetapi mereka tetap mengajar dengan penuh kerja keras karena mereka terbeban akan tanggung jawab mereka dan kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kerajinan.
Guru-guru di tabel tersebut menggunakan metode yang sangat menarik. Contohnya seperti Vidya menggunakan metode trigonometri dengan cara bernyanyi. Yang ketiga, tepat waktu. Dapat kita lihat pada film tersebut bahwasanya guru-guru di sana selalu datang tepat waktu ke sekolah, baik itu dalam mengajar dan mengakhiri pelajaran. Yang keempat, kerjasama. Di sini dapat kita lihat bahwasanya Vidya dan Jyoti bekerja sama untuk melawan ketidakadilan dengan mengikuti kontes kuis tersebut. Yang kelima, jujur. Di sini dapat kita lihat kejujuran pada saat Jyoti diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Ia mengatakan sesuai fakta, bukan opini. Selanjutnya ialah contoh kompetensi guru yang ada pada film Chalk and Duster. Yang pertama itu ialah kompetensi personal. Kompetensi ini ialah yang dianggap sebagai ideal dan sebagai panutan. Terlihat pada film tersebut bagaimana Vidya menjadi panutan murid-muridnya dalam mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Nah, di sini kita lihat pada saat Vidya dan Jyoti memenangkan perlombaan kuis tersebut. Di sana mereka membuktikan bahwasanya mereka ahli dalam bidang mereka masing-masing dan juga bidang umum. Yang ketiga ialah kompetensi pedagogis, ialah kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Contohnya adalah salah satu murid yang bernama Rohan, di mana ia selama Vidya menerangkan, ia tidak memperhatikan Vidya. Namun ketika dia diuji, Rohan pun bisa menjelaskannya kembali dengan metode yang diajarkan oleh Vidya. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ini berhubungan dengan kompetensi guru sebagai makhluk sosial. Contohnya adalah terlihat pada saat Vidya membuka kelas tambahan di rumahnya, dia tidak meminta biaya sepeser pun dari anak-anak yang dididiknya itu. Baiklah, pertanyaan yang keempat ialah, apa implementasi yang akan saya lakukan nantinya saat saya terjun ke lapangan? Nah, yang pertama itu ialah saya akan menjalin hubungan sosial yang baik dengan guru dan juga peserta saya nantinya. Dan yang kedua ialah tepat waktu. Dan yang ketiga jujur. Dan yang keempat bekerja keras. Dan yang kelima ialah kerajinan dalam menciptakan suasana kelas yang aktif tetapi kondusif. Terima kasih.